Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Norsya Putri dengan NIM F5512322. Oke, baik. Jadi saya dari kelompok 2, proyek dari kelompok saya itu bernama Learn Map. Jadi di sini saya mau menjelaskan seperti yang ada di tugas, bagaimana nanti database di project kami itu atau di kelompok saya itu berintegrasi dengan API, atau bisa dibilang bagaimana nanti kita atau project yang kelompok saya bangun ini dapat berinteraksi dengan database-nya. Nah, ini jadi nanti ini database yang akan kelompok saya gunakan. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan database yang kita ambil ini dari ORM. ORM itu Object Relational Mapping, dimana objek relational mapping itu kayak pemetaan objek kodenya nanti itu bisa berinteraksi dengan database yang akan kita pakai. Kayak ini kan tabel-tabelnya database-nya di proyek kita nanti, di proyek kita. Jadi bagaimana nanti si tabel ini dapat terhubung gitu dengan database. Nah, kenapa kita pakai ORM? Karena kan kalau pakai MySQL contohnya, biasa kan pakai query untuk bikin database-nya. Tapi kalau untuk ORM ini, dia tidak perlu begitu, dia tidak perlu bikin query, makanya kita pakai ORM supaya objek kode-kodenya itu sudah langsung tersambung gitu ke si database-nya. Nah, ini ada provider PostgreSQL. Nah, PostgreSQL ini itu database yang akan kita pakai nanti, database-nya si ORM ini. Nah, bagaimana supaya database yang kita pakai ini, si PostgreSQL ini, sudah terhubung dengan proyek kelompok saya ini, dengan proyek LearnMap ini, kelompok saya, itu dari sini. URL, env, database URL, nah, direct URL, env, direct URL. Jadi itu nanti dia pakai URL-nya yang kita ambil dari sini. Dari env. Ini. Nah, ini URL-nya. Itu. Ini URL-nya. Ini URL-nya. Jadi nanti dari URL ini, direct URL, direct URL sama database URL ini, itu sudah bisa kita pakai database-nya, sudah bisa terhubung dengan proyek kelompok kami. Nah, dan untuk integrasi dengan API-nya itu kita pakai kita import Prisma. Di sini kita tidak pakai MongoDB. Jadi kelompok saya itu pakai Prisma. Nah, ini jenis ORM yang kita pakai, Prisma. Nah, kenapa kita pakai Prisma? Contohnya begini, misalnya kayak ada antara si user sama si API ini. Nah, ketika ada request dari user, kan biasanya masuk di API itu sebagai objek. Nah, kalau si user ini banyak merequest, otomatis kan di API itu akan semakin banyak juga objeknya. Nah, nanti yang dimana itu akan membuat si API itu mengalami
pembengkakan memori. Nah, kenapa kita pakai ini? Ini Prisma. Nah, ini Global with Prisma. Kita pakai ini karena untuk menghindari yang saya jelaskan tadi, pembengkakan memori itu. Jadi yang dimaksud Global with Prisma ini itu kayak kita cuman pakai satu instansi begitu. Satu objek saja. Jadi nanti saat user merequest, nih kayak ini new. Nah, saat user itu merequest ke API, dia tidak perlu banyak objek gitu ya masuk. Cuman satu instansi atau satu objek begitu. Nah, kita pakai ini supaya menghindari yang namanya pembengkakan memori tadi pada API. Oke. Terus untuk implementasinya, bagaimana Prisma ini berjalan dengan database-nya proyek yang ada di kelompok kami itu, kelompok saya. Contohnya ini implementasinya. Ini untuk sign up, istilahnya kayak si user mau mendaftarkan datanya mereka. Ini import Prisma, ini Prisma tadi yang dari itu, yang tadi itu supaya dia dan kayak cuman pakai satu instansi begitu. Terus import script ini untuk password nanti supaya di hash. Nah, ini import next response from di sini kan ada export assign function post. Jadi dia itu kayak mengambil HTTP-nya post dari si user. Nih. Saat si user ingin mendaftarkan datanya mereka begitu. Atau kayak ada user baru yang mau mendaftarkan datanya mereka. Nah, di mana nanti JSON ini yang akan mengambil data-data itu. Ini cons body, data-data dari si body. Di mana data-data body itu ada name, email, sama password. Nah, sudah diperiksalah if name, email, password apakah sudah terisi. Namun, kalau if name, email, password ini kosong, nah, dia akan merespon ini. Dia akan tampil pesan kayak begini, invalid request body. Itu kalau kosong. Nah, terus cons access await Prisma. Ini Prisma. Itu tadi yang kita pakai buat terhubung dengan ini aplikasinya kita. Terus users, ini tabel users. Terus find unique. Nah, gunanya find unique ini kayak menemukan email begitu ya. Ini where email lah, dia cari email. Kayak misalnya toh ada user baru mau mendaftarkan datanya mereka di aplikasi itu. Nah, find unique ini gunanya kayak mencari apakah ada email yang sama begitu kayak yang user baru itu daftarkan. Nah, kalau misalnya ada, dia akan merespon ini. Dia akan memberi pesan user already exist. Jadi itu gunanya find unique. Terus cons hash password ya, untuk menghash passwordnya nanti yang akan user pakai. Terus nah, jadi di sini Prisma user. Nah, create ini create ini dia digunakan untuk kayak membuat datanya si user itu. Dari name, ini data-datanya, name, email, password. Nah, tentunya password yang sudah di hash ini
ini gunanya itu. Terus eh, sudah. Kalau apa, tersimpan sudah itu data-datanya tadi, name, email, password yang sudah di-hash itu eh, akan direspon. Jadi nanti data user itu akan tersimpan dalam bentuk JSON. Nah, untuk error ini, misalnya kalau dia error, saat si user itu mendaftar error, dia akan memberi pesan message eh, internal. Oke, baik. Sekian mungkin untuk penjelasan saya mengenai eh, tugas ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.